Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambar Sananta Sakinah dengan NIM 11138212625 dari kelas IKMC, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian contoh kasus uji T dengan soal. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg, sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Ujilah, apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat badan bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok dengan alfa 5%. Di sini dibuat terlebih dahulu, diketahui X1 sama dengan 2,9 kg, X2 3,2 kg, N1 40, N2 50, standar deviasi 1 0,1, standar deviasi 2 0,1, dan alfa 5%. Lalu selanjutnya dibuat tabel seperti ini. Setelah itu, dalam menguji T-test, kita melakukan F-test. F-test ini, kita akan melakukan uji penelitian, di mana di uji penelitian ini terdapat H0. H0 itu merupakan yang tidak terdapat perbedaan berat badan bayi dari ibu yang merokok dan tidak merokok. Selanjutnya, kita mencari F hitung dan F tabel. Untuk mencari F hitung, ini menggunakan rumus standar deviasi 1 dibagi standar deviasi 2. Itu dikuadratin semua. Dan hasilnya itu sama dengan 1. Selanjutnya, untuk mencari F tabel ini, kita perlu mengetahui N-1, di mana N-1 ini didapatkan dari N1 dikurang 1 dan N2 dikurang 1. 40 dikurang 1 itu hasilnya 39 dan 50 dikurang 1 hasilnya 49. Nah, jadi N-1 ini diperlukan sebelum mencari T-tabel. Kita harus mencari N-1 terlebih dahulu. Selanjutnya varians. Varians ini didapatkan hasil 0,01 ini dari 0,1 kuadrat dan standar deviasi 2-nya 0,1 kuadrat, jadi hasilnya 0,01. Jadi F hitung itu lebih kecil dari F tabel. Nah, untuk mencari F tabel ini, itu memakai rumus FINV dengan probabilitas 0,05%, lalu ditambah 39 dan 49 ini. Lalu dapat hasilnya F hitung lebih kecil dari F tabel. Ini dia. Maka H0 ini gagal ditolak. Atau dengan kata lain, H0 ini diterima. Sehingga tidak ada pengaruh yang signifikan atau varians pada kedua populasi. Dengan kata lain, varians keduanya itu sama. And next. Karena F hitung lebih kecil dari F tabel, jadi H0 diterima. Jadi kita harus menguji T menggunakan asumsi varian yang sama. Di sini ada SP kuadrat. SP kuadrat ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus SP kuadrat buka kurung N1 dikurang 1 S1 kuadrat plus N2 min 1 S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2. Lalu didapatkan hasilnya 0,01. Selanjutnya SP. SP ini didapatkan hasil 0,1 dari 0,01 pangkat 0,5. Lalu didapatkan hasilnya 0,1. Lalu Dekveden.
Dequedin ini merupakan hasil dari N1 plus N2 dikurang 2, hasilnya jadi 88. Nah, di sini ada T hitung. T hitung ini kita cari dengan menggunakan rumus T. Di sini ada rumus T, X X1 bar dikurang X2 bar per N1 min 1, S1 kuadrat plus N2 min 1, kali S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2. Lalu didapatkan hasil dari T hitung ini min 1,414,213,562. Selanjutnya untuk T-tabel. Untuk T-tabel ini menggunakan alfa dan Dequedin. Di mana T-tabel ini rumusnya TINV buka kurung probabilitas 0,05% dan dikali dengan Dequedin 88 yang hasilnya 1,987,289,865. Jadi pada pengujian ini tidak terdapat secara signifikan antara ibu hamil yang merokok dan tidak merokok. Jadi berat badan bayi antara ibu hamil yang merokok dan tidak merokok itu tidak terdapat perbedaan secara signifikan. Nah, dapatkan hasil T hitung lebih kecil dari T-tabel. Uji T ini berpengaruh positif dan signifikan apabila hasil perhitungan lebih besar dari T-tabel. Tetapi pada kasus ini itu T hitung lebih kecil dari T-tabel. Maka H0 ditolak dan HA itu diterima. Lalu kesimpulannya, ada perbedaan antara berat badan bayi ibu merokok dan tidak merokok. Hipotesisnya, HA lebih besar dari HO, sehingga ibu yang merokok akan melahirkan berat badan bayi yang lebih rendah daripada yang tidak merokok. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.